Remaja yang terkasih, tidak terasa bulan kitab suci ini kita telah memasuki ke pertemuan yang ketiga. Nah, pada pertemuan yang ketiga kali ini kita akan membahas dengan tema Allah sumber harapan karena kasih setianya. Remaja yang terkasih, terjadinya pandemi membuat banyak orang bertanya-tanya tentang penyelenggaraan Tuhan. Apakah semua ini adalah kehendak Tuhan? Mengapa ia terasa sangat kejam gitu? Di manakah kasihnya yang selalu dijanjikan itu? Nah, dalam pertemuan ketiga ini kita akan diajak untuk percaya bahwa sesungguhnya Allah senantiasa hadir di segala zaman, termasuk dalam situasi yang tengah kita hadapi. Kita akan mendalami upaya untuk meningkatkan solidaritas kita sebagai perwujudan dari ibadah yang sejati. Allah yang solidar dapat menjadi kelihatan melalui tindakan kita yang saling menolong dan memperhatikan satu sama lain. Tapi sebelum itu ya teman-teman, angka baiknya pertemuan kali ini kita mulai terlebih dahulu dengan doa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, sebab oleh kasih setia-Mu Engkau telah memelihara dan mengumpulkan kami dalam pertemuan ini. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu kepada kami untuk membantu kami memahami sabda dan kehendak-Mu. Berilah kami rahmat-Mu agar kami sanggup menyatakan solidaritas dan kasih setia-Mu kepada sesama kami teristimewa yang menderita dan sakit. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus, dalam pertemuan ketiga ini kita diajak untuk mendalami tema Allah sumber harapan karena kasih setianya. Kita hendak diteguhkan bahwa dalam situasi apapun, Allah adalah sumber harapan, sebab kasih setianya tidak akan pernah pudar. Kita yang berjalan bersama dengan Allah akan menyaksikan kasih setia Allah dalam seluruh perjalanan hidup kita. Situasi pandemi yang membawa dampak besar terhadap umat manusia pun tidak akan membuat kita putus asa. Allah yang menunjukkan solidaritasnya terhadap kita dan mengajar kita untuk saling solidaritas satu sama lain. Mari kita memahami hal itu dan bersama-sama mendalami bacaan dari Hosea. Baiklah, saya akan membacakan bacaan sebagai pendalaman hari ini ya. Bacaan diambil dari kitab Hosea bab 6 ayat 1-6. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenai Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim?
apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada kurban-kurban bakaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jadi situ apa yang bisa kita ambil sih dari bacaan itu? Nah, ada dua tindakan Allah sebagai tanggapan atas ketidaksetiaan Israel. Dua tindakan itu adalah menerkam lalu menyembuhkan, serta memukul lalu membalut. Runtuhnya sebuah cara lama selalu membangkitkan hal yang baru. Dengan menyatakan dua tindakan Tuhan ini, Hosea mengajak para pendengarnya untuk bertobat. Mereka perlu bertobat dari pemahaman yang keliru bahwa Tuhan hanya menyebabkan kehancuran dan kesakitan. Sesungguhnya Tuhan juga membangun kembali. Ia menyembuhkan, dan ketika masih belum sembuh, Ia pun membalut. Dalam konteks pertobatan yang benar, segala penderitaan bisa dibaca sebagai cara Allah untuk menyadarkan manusia akan kemahakuasaannya. Pertobatan yang benar adalah usaha pengenalan yang sungguh-sungguh akan Allah. Kedangkalan dalam pengenalan dan relasi dengan pihak lain akan menyebabkan kecurigaan, gambaran negatif, dan gambaran-gambaran lainnya yang tidak benar atau tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Pengenalan akan Tuhan adalah penting dan utama, sehingga orang tidak menjadi putus asa dan bertanya-tanya mengapa harus menanggung penderitaan. Jadi penderitaan dan tantangan hidup sesungguhnya adalah cara Tuhan untuk menguji kita akan kemurnian iman dan kasih setia kita. Karena itu kita perlu mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga bisa mengetahui kebaikan, kesetiaan, dan kemurahan hatinya. Tuhan adalah penerang dan pemberi kehidupan bagi kita semua. Kasih setia Tuhan juga diumpamakan dengan hujan yang turun mengairi bumi, yang berarti tercurah kepada setiap orang tanpa ada yang menghalanginya. Allah hadir dalam segala situasi. Ia mengatasi segala zaman dan waktu. Apapun yang dialami oleh manusia di muka bumi ini, Ia senantiasa hadir sebagai fajar dan hujan. Nah, yang perlu dilakukan oleh kita adalah mengenalnya dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan itu lebih suka akan pengenalan terhadap dirinya daripada kurban-kurban bakaran, ya teman-teman. Tuhan itu setia dan senantiasa memelihara kita dengan sangat baik. Nah, baiklah teman-teman, saya rasa cukup ya untuk pertemuan kali ini. Semoga dari pertemuan kali ini ada yang bisa kita dapat sebagai pembelajaran kita untuk kehidupan kita selanjutnya. Sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, karena tadi kita buka dengan doa, alangkah baiknya pula sekarang kita tutup dengan doa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami dengar dan kami renungkan dalam pertemuan ini.
Kami mohon, bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengenal kehendak-Mu. Berilah kami rahmat-Mu, agar kami sanggup melaksanakannya untuk kemuliaan nama-Mu dan kebaikan kami bersama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baiklah teman-teman, jika ada pertanyaan seputar pertemuan kali ini, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Saya akan menjawab sebisa saya, ataupun kalian bisa bertanya kepada pemuka-pemuka agama atau orang yang lebih tahu seperti guru agama, atau kepada romo, kepada bruder, kepada suster, atau kepada prodiakon, atau kepada orang tua kalian juga. Itu juga bisa. Jika ada masukan untuk saya sebagai bahan evaluasi dalam pembekalan ini, silakan tulis saja di kolom komentar ya teman-teman. Baiklah, kalau begitu saya pamit undur diri. Saya Yohanes Nugradianto pamit. Tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan, dan sampai bertemu di pertemuan depan. Dadah.